Tidak ada siswa bodoh. Benar, Pak. Yang ada adalah siswa belum menemukan guru yang sesuai dengan minatnya. Iya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu antara guru dengan siswa saya ibaratkan seperti baut dengan mur. Oh, iya. Tahu dengan baut? Tahu, Pak. Tahu dengan mur? Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Hairunisa Nurin Imanina, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah Sobat Jubel, pada episode kali ini kita kedatangan Pak Gede nih. Beliau merupakan guru SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah, pada episode kali ini beliau akan membantu kita nih pada kelas 10 untuk menjelaskan gimana sih kelas 11 nanti untuk pemilihan mata pelajarannya. Nah, bagi Sobat Jubel yang penasaran, yuk simak episode Jubel Inspiratif kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nurin di sini izin bertanya nih Pak untuk kelas pemilihan mata pelajaran kelas 11 nanti Pak. Sebelumnya gimana nih Pak? Apa kabar Bapak nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Pemilihan mata pelajaran di kelas 11 ini merupakan salah satu ciri dari kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu tidak ada mata pelajaran peminatan, tidak ada jurusan, tidak ada mata pelajaran lintas minat, yang ada adalah mata pelajaran pilihan yang dipilih oleh siswa kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 gitu. Jadi pada baru tahun ini Pak ya dimulai kurikulum Merdeka di SMA Plus Negeri 17 Palembang ini. Betul, SMA 17 merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan 2 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu mulai tahun pelajaran 2022-2023. Oke, gitu. Oke, Pak, gimana nih kesibukan Bapak sebagai salah satu tim pengembang kurikulum Kemendikbudristek? Gimana nih Pak? Tentu yang utama adalah mengajar di sekolah. Jadi Bapak utamanya adalah mengajar. Di sela-sela mengajar ada waktu yang bisa Bapak gunakan itu membantu Direktorat SMA, apakah nanti sebagai fasilitator, apakah sebagai tim pembahas yang berkaitan dengan masalah kurikulum Merdeka, yang berkaitan dengan masalah kemitraan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, termasuk misalkan sebagai petugas yang ditugaskan mendampingi ke daerah-daerah begitu. Oke nih Pak. Oke Pak, di sini kan karena mungkin baru masih kurikulum Merdeka ini dan juga baru angkatan kami yang memulainya, jadi mungkin masih banyak nih yang bingung dan belum mengerti banyak tentang pemilihan kelas 11 nanti mata pelajarannya Pak. Oke Pak, kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyusun kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Karena kurikulum Merdeka itu punya karakteristik yang pertama itu adalah penyederhanaan konten. Jadi kurikulum Merdeka itu dari sisi muatannya itu lebih sempit tapi lebih mendalam dari sisi pembahasannya. Yang kedua, kurikulum Merdeka itu ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang tidak kita temukan di kurikulum 2013. P5 ini adalah kegiatan kokurikuler, lintas mata pelajaran, kolaboratif, kemudian dikerjakan secara fleksibel, tetapi terjadwal, berfokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam pengerjaan proyeknya ini siswa lebih berfokus pada pemecahan masalah yang ada di sekitarnya berdasarkan tema-tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada CP. Apa itu, Pak? Sebagai dokumen kurikulum di kurikulum mereka itulah capaian pembelajaran.
inilah sebagai acuan bagi guru dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran maupun dalam menyusun asesmen. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu KD sebagai acuannya, kompetensi dasar, itu sudah rigid. Tapi di capaian pembelajaran ini sifatnya adalah deskriptif. Nah, itulah pentingnya sekarang guru memahami CP sebelum membuat perencanaan pembelajaran. CP itu berisi kompetensi dan materi. Kemampuan guru menerjemahkan atau menjabarkan CP menjadi tujuan pembelajaran, lalu menyusun menjadi ATP, itulah kunci keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka. Begitu. Nah Pak, ini kan baru angkatan kami nih yang mulai. Ini udah mulai kelihatan belum Pak perbedaannya antara angkatan yang menggunakan kurikulum 2013 sama angkatan yang menggunakan kurikulum Merdeka Pak? Oke, tentu. Kalau di kurikulum 2013 kan 100% itu ke intra. Sementara di kurikulum Merdeka 70%-nya ke intra, 30%-nya ke project. Nah, project ini sebenarnya yang memberikan ruang kolaboratif, mengembangkan kreativitas, anak mengekspresikan minat bakatnya di situ. Seperti kita ketahui, kita sudah memilih temanya yang pertama adalah kaitan dengan kearifan lokal, ya, dengan masalah pelestarian budaya, begitu kan? Benar. Kemudian yang kedua kewirausahaan, bagaimana anak-anak itu bagaimana mengkreasi, bagaimana membuat sebuah karya, lalu sampai pada pagelaran, pameran, kan? Kemudian yang ketiga ini yang sedang berjalan adalah kaitan dengan masalah berekayasa dan teknologi, ya. Nah, ini artinya Bapak anak-anak di kurikulum Merdeka itu sangat memberikan ruang untuk anak ini mengembangkan apa sih minatnya, kreativitasnya, tidak fokus pada pembelajaran intra saja gitu ya. Jadi anak bekerja itu. Kalau 30% itu durasi waktunya ya cukup banyak. Jadi kalau dihitung dari waktunya itu dari 1584 jam per tahun, itu untuk proyek sekitar 496 beneran jamnya. Banyak sekali itu. Jadi kalau dibuat minggu kurang lebih sekitar 3-4 minggu setiap temanya untuk 3 tema. Gitu. Jadi kalau kita hitung anggaplah 25% untuk proyek, itu kurang lebih jumlah minggunya itu ada 9 minggu 1 tahun. Sedangkan total 36 berarti untuk kegiatan intrakurikulernya tinggal 27 gitu. Begitu. Itu yang berbeda. Nah, tentu mungkin anak-anak yang kelas 10 merasakan kalau dulu mungkin hanya masuk kelas saja belajar saja begitu ya. Yang fokus hanya pencapaian kemampuan akademik. Nah, sekarang ini ada kreativitas. Nah, disitulah yang kaitan dengan istilahnya bahwa apapun yang kita lakukan nanti muaranya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang memiliki jiwa semangat belajar sepanjang hayat, kemudian dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang berwawasan global, begitu. Jadi udah mulai kelihatan bedaan. Iya betul. Ya? Di project itu sangat kelihatan sekali, gitu. Jadi anak-anak lebih kreatifnya ya, kemudian minatnya misalkan bidang apa itu bisa tersalurkan di situ. Benar. Gitu. Oke. Pak, kalau itu gimana ya? Bagaimana peran guru dalam mengefektifkan implementasi kurikulum Merdeka di kelas, Pak? Oke. Nah, yang perlu diperhatikan oleh guru adalah bahwa di kurikulum Merdeka ini bukanlah konten yang menjadi tuntutan utama, begitu. Tapi bagaimana guru bisa membelajarkan siswa untuk belajar. Jadi fokusnya bukan mengajari materi yang diajarkan, tapi bagaimana dia mengajarkan cara belajar, begitu. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan melibatkan peserta didik dalam setiap aktivitas belajar. Jadi menjadikan siswa sebagai subjek pembelajar, bukan menjadi objek yang belajar. Nah, tugas guru sekarang bergeser menjadi fasilitator, memfasilitasi, merencanakan pembelajaran di mana di dalam kegiatan itu ada ruang siswa untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengembangkan kreativitas melalui pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pembelajaran terdiferensiasi itu ada pembelajaran terdiferensiasi dari sisi konten, muatannya, terdiferensiasi dari
proses pelaksanaannya, terdiferensiasi dari produk hasil kerjanya. Nah, oleh karena itu, ketika guru akan mengajar, maka guru penting mengetahui dua hal. Satu, ya, apa targetnya? Nah, itu tujuan akhirnya. Benar. Itu yang disebut CP. Oh ya, capaian Pembelajarnya apa? Yang kedua, siapa yang akan diajar? Itu kompetensinya. Iya, Pak. Jadi perlu guru sebelum mengajar itu mengetahui dulu kompetensi awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Itulah yang disebut dengan asesmen formatif awal. Dari asesmen formatif awal, misalkan guru itu memberikan tes, boleh lisan, boleh tulis. Nanti guru bisa mengetahui, oh ada kelompok siswa yang sudah bisa menjawab. Itu kita asumsikan yang sudah paham. Mungkin baru bisa menjawab setengah. Gitu. Ini mungkin setengah paham. Ada siswa yang belum sama sekali bisa menjawab. Itu yang kita sebut belum paham. Setidaknya di kelas itu ada 3 kelompok. Paham, setengah paham, dan sama sekali belum paham. Nah, pertanyaan Bapak, apakah guru harus mengajari dengan cara yang sama 3 kelompok itu? Tidak, Pak. Tentu tidak. Ini yang dimaksud namanya pembelajaran teaching at the right level. Apa itu, Pak? Pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi. Fokus guru ke anak yang belum paham. Yang belum paham diajari, diberi contoh. Anak yang sudah setengah paham dijelaskan. Anak yang sudah paham diberikan pertanyaan atau penugasan yang menantang yang dulu disebut pengayaan. Nah, begitu. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak harus dilakukan secara seragam. Benar. Kenapa? Karena setiap orang punya keunikannya berbeda. Inilah sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa tuh, Pak? Bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak punya bakat baik. Setiap anak punya kelebihan. Oleh karena itu tugas guru adalah melihat itu. Ibarat kita menanam pohon, menanam tanaman, maka tugas guru adalah merawat tumbuh kembangnya tanaman itu. Jadi kalau kita nanam padi, tidak usah sampai ingin memanen jagung. Terawatlah seperti tanaman padi. Kalau betul, karena anak misalnya punya minatnya di bidang sains gitu ya, kembangkan di bidang sainsnya. Anak yang punya hobi di bidang seni, kembangkanlah atau rawatlah di kemampuan bidang seni. Nggak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan, harus seragam. Iya, benar. Kita lihat dalam kehidupan sehari beberapa tokoh misalkan, suksesan itu kan tidak harus menjadi dari juara olimpiade kan? Benar, Pak. Semua orang punya berbeda pencapaian. Kita lihat seperti Tanto Yahya, dia punya kemampuan public speaking. Kan begitu? Benar, Pak. Atau Einstein. Itu kemampuan bidang sains. Apakah Einstein sudah cerdas dari SD? Enggak. Tidak. Dia pernah tidak naik kelas. Bahkan ada gurunya menyebut dalam tanda petik bodoh. Benar. Lalu dia pindah ke sekolah lain. Ada guru yang mampu menemukan potensi itu, sehingga anak ini ternyata punya kemampuan di bidang matematika dan sains kan? Dan pada akhirnya itulah yang berkembang. Artinya apa? Tidak setiap siswa tidak ada siswa bodoh. Benar, Pak. Yang ada adalah siswa belum menemukan guru yang sesuai dengan minatnya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu antara guru dengan siswa, saya ibaratkan seperti baut dengan mur. Tahu dengan baut? Tahu, Pak. Tahu dengan mur? Tahu. Bagaimana dia bisa berfungsi? Kalau disatukan dan ukurannya sama pas. Sesuai. Kan begitu? Benar, Pak. Kalaupun bautnya dari emas, murnya dari perak, tapi ukurannya berbeda, berfungsi enggak? Enggak. Itu yang dimaksud. Dalam pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Begitu. Oke, Pak. Pak, gimana ya kurikulum Merdeka dapat membantu mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta didik dalam menghadapi tantangan di masa depan nanti, Pak? Itu sebenarnya lahirnya kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya dari pandemi kemarin. Itu namanya ada kurikulum darurat. Kurikulum yang disederhanakan. Nah, di kurikulum Merdeka ada muatan yang disebut dengan project. Nah, jadi proyek inilah memfasilitasi
perkeberagaman, kemudian memfasilitasi kreativitas siswa. Artinya guru bisa memberikan ruang kepada siswa melalui kegiatan proyek. Nah, di proyek itu bukanlah produk yang menjadi tujuan utama. Benar, Pak. Tapi yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana proses itu berlangsung, yang disitulah menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila dari elemen, subelemen sampai capaiannya, dilihat perkembangannya. Dari mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang seharapan, sangat berkembang. Jadi fokusnya adalah melihat itu apakah dimensi profil pelajar Pancasila tersebut sudah muncul pada diri siswa. Jadi yang diutamakan itu adalah menciptakan generasi muda yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Benar, Pak. Karena kalau kita lihat tuntutan masa depan itu adalah orang-orang yang kreatif. Jadi bukan lagi misalkan orang-orang yang hanya mampu menghafal, cerdas hanya mampu menghafal saja. Tapi yang dibutuhkan adalah generasi yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dari hal-hal yang sederhana. Maka di dalam proyek itu yang diberikan oleh sekolah adalah apa sih masalah yang muncul. Contoh dulu ketika misalkan milih tema 1, ya, kearifan lokal. Di situ saya mengusulkan pada waktu itu, bagaimana kalau kita mengangkat topiknya adalah pelestarian budaya Sumatera Selatan, contohnya adalah Dulmuluk. Itu yang saya dorong itu. Kenapa? Karena kan generasi muda sekarang tidak banyak yang mengenal tentang Dulmuluk. Saya baru tahu Dulmuluk tuh setelah ikut proyek pertama kemarin. Nah, itu kan akhirnya kan. Tapi apa yang terjadi setelah sudah dikenalkan begitu? Kan muncul ketertarikan, benar, Pak. muncul kecintaan. Hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Beberapa kali ikut lomba. Taunya ada suatu bakat di situ. Nah, Pak, itu kan kemudian benar, sampai Pak. diberi kesempatan tampil di event yang tingkat provinsi kan. Iya, benar, Pak. Itu salah satu cara mengefektifkan bagaimana istilahnya kreativitas itu. Yang dulu di kurikulum 2013 tidak terfasilitasi. Iya, benar. Gitu. Oke. Nah, menurut Bapak nih sebagai guru, apa sih Pak hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Satu, yang paling utama adalah mengubah mindset. Itu dulu. Karena kecenderungan orang itu sebagian adalah resisten terhadap perubahan. Kenapa? Karena merasa sudah berada di zona nyaman. Tuntutan ke depan ini tidak cukup. Yang dituntut adalah kreativitas. Mungkin kita masih ingat kalau dulu kita bayar tol pakai uang tunai kan? Iya. Kalau sekarang hanya dengan menggesek saja. Dulu kita belanja harus datang ke warung, ke toko belanja kan? Sekarang kita bisa dengan menggunakan aplikasi. Itu kena perubahan kan? Apakah kita masih tetap bertahan dengan cara yang dulu? Nah, oleh karena itu yang dikhawatirkan oleh seorang pakar pendidikan itu adalah Tom Herrick, ya. Jangan sampai terjadi siswanya adalah siswa generasi abad milenial, kemudian kurikulumnya masih abad 20, gurunya adalah lulusan abad 19, metodenya abad 18. Akhirnya apa? Ketinggalan kan? Benar, Pak. Kita mengajarkan sesuatu yang sudah masa lampau. Maka semuanya harus berorientasi pada masa depan. Masa depan itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kreativitas, oleh orang-orang yang memiliki kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, itu yang dipentingkan. Maka sekarang ada istilah kurikulum merdeka, ada namanya kebijakan merdeka belajar, ada kampus merdeka. Itu sudah membuka ruang-ruang yang sekat-sekat yang dulunya membelenggu kita. Maka sekarang luar biasa perubahan itu. Jadi kalau saya Bapak menyarankan, pertama adalah ubah dulu mindset kita, buka dulu wawasan kita. Tanpa membuka itu mustahil. Maka kalau Bapak mengajak kita semua adalah, kalau ibaratnya kalau kita sekarang mau belajar kurikulum merdeka, itu ibaratnya seperti mengisi gelas. Gimana tuh, Pak? Apakah gelasnya dalam keadaan tertutup? Apakah gelasnya dalam keadaan terbuka? Oh, ya. Kalau gelas dalam keadaan tertutup,
kita isi, masuk nggak? Nggak akan masuk. Sekalipun gelas itu kosong, gitu kan? Benar, Pak. Tapi kalau gelas itu dibuka, kalau kita isi, Bakalan penuh. bisa masuk kan? Benar. Sekalipun gelas itu penuh, Iya. kita tuangi, apa yang terjadi? Terjadi pergantian, Iya, benar. kan gitu. Informasi kan berganti. Mm-mm. Jadi kita menerima yang baru, itu satu. Yang kedua adalah perubahan mindset tentang transformasi pendidikan. Yaitu bahwa sekarang ini pendidikan lebih diorientasikan pada pendidikan yang memerdekakan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, jadi pendidikan tidak hanya sekedar kita menjadi penyampai ilmu, tapi memandang siswa itu sebagai orang yang bertumbuh dengan bakatnya. Nah, gitu. Jadi tugas kita tuh memelihara itu. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman tentang kurikulum merdeka. Karena memang ada hal-hal yang berbeda dengan kurikulum 2013, tentu pemahaman dari sisi kurikulumnya harus paham. Maka dalam mempelajari kurikulum merdeka itu ada 4 alur kontennya. Yang pertama, guru itu memahami tentang kerangka dasarnya dulu, kerangka dasar kurikulumnya, tentang struktur kurikulumnya, tentang regulasinya, itu satu. Yang kedua, guru memahami tentang pembelajaran dan asesmen. Disitulah yang dokumen kurikulum tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian rencana belajaran modul ajar gitu. Dan yang ketiga, kaitan dengan kurikulum operasional pendidikan, namanya KOSP. Dan yang keempat adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sebenarnya. Gitu. Oke, berarti kurikulum merdeka ini memang udah dipersiapkan lama atau gara-gara COVID itu, Pak? Semenjak COVID. Jadi COVID. karena memang itu tuntutan. Tuntutan dari keadaan yang mengharuskan melakukan tindakan konkret apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan gitu ya, memulihkan loss learning pada waktu masa COVID. Gitu. Tapi justru berdampak bagus ya dengan luar biasa karena kan memang ini didesain untuk dengan tuntutan sekarang gitu ya. Jadi orang itu tidak harus diperlakukan seragam se-Indonesia. Ibarat berlari, yang larinya kencang dia akan lebih dulu, yang sedang di tengah, yang memang lambat di belakangan begitu. Itu disesuaikan dengan kondisi sekolah itu, tidak digunakan istilahnya standar yang sama gitu. Gimana Pak kalau misalnya ada sekolah yang sekarang masih belum menggunakan kurikulum merdeka? Karena memang kurikulum merdeka ini kan pilihan, opsi dari 3 pilihan kurikulum. Yang pertama kurikulum 2013, yang kedua adalah kurikulum darurat, yang ketiga kurikulum merdeka. Meskipun demikian memang pemerintah mengarahkan atau mendorong untuk menggunakan kurikulum merdeka karena pada tahun pelajaran 2004-2025 itu adalah terakhir menggunakan kurikulum 2013 dan nanti akan diadakan evaluasi terhadap kurikulum merdeka yang akan diterapkan di seluruh sekolah. Begitu. Ya. Baik, Pak. Pak, kalau mau izin tanya nih, apa pentingnya memilih mata pelajaran yang tepat ketika naik kelas ini penting 11? bagi anak-anak kelas 11 ya. Jadi harus memahami apa sih pentingnya gitu. Jadi begini, di kurikulum merdeka ini siswa itu tidak lagi disekat-sekat berdasarkan jurusan ya, IPA, IPS, bahasa begitu kan. Tapi ada nanti mata pelajaran pilihan yang menunjang keberhasilan siswa di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu siswa tuh penting memiliki yang disebut dengan peta jalan cita-cita. Sudah punya belum? Belum. Tahu apa itu? Enggak tahu, Pak. Peta jalan cita-cita itu adalah gambaran ya, gambaran masa depannya itu seperti apa. Maka pertanyaan yang bisa diajukan untuk membuat itu yang pertama adalah setelah tamat SMA masuk perguruan tinggi memilih apa? Memilih apa? Gitu, satu ya. Itu artinya pilihan kan? Iya, Pak. Kemudian yang kedua adalah mata pelajaran apa yang menunjang keberhasilan di perguruan tinggi. Itulah mata pelajaran pilihan tadi. Oke. Misal, Pak saya mau masuk kedokteran gitu. Kalau masuk kedokteran maka mata pelajaran pendukungnya yang pertama adalah biologi. Yang kedua adalah mata pelajaran kimia. 2 itu wajib. Nah,
karena nanti dalam memilih ini siswa boleh memilih 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan. 4 sampai 5. Itu pun berarti kan tidak harus sama kan? Boleh 4, boleh 5. Itu. Kemudian sekolah menyiapkan dari 19 mata pelajaran pilihan, itu menyiapkan minimal 7. Nah, berdasarkan informasi yang yang Bapak dapat atau Bapak baca SOP pemilihan mapel di SMA 17, ada 11 pilihan yang sudah disiapkan. Jadi 11 pilihan. Nanti dari 11 siswa itu memilih 4 sampai 5. Artinya masih fleksibel dalam proses pemilihan itu. Benar, Pak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pekerjaan. Profesi apa yang akan ditekuni setelah lulus nanti kuliah? Saya menjadi tenaga medis, ya memang nyambung di kedokteran. Saya mau menjadi penegak hukum, berarti nanti waktu pilihannya sesuai dengan kaitan hukum itu, di fakultas hukum kan, yang mungkin nanti bisa menjadi hakim, jadi jaksa kan gitu. Saya nanti mau memilih ke teknik, berarti nanti pilihannya teknik kan begitu. Itu dulu yang harus dipahami oleh siswa. Saya setelah lulus masuk apa? Lalu setelah masuk saya butuh mata pelajaran apa yang bisa membantu keberhasilan saya. Nah, yang keempat adalah sebenarnya saya ini punya potensi di bidang apa? Nah, potensinya. Ternyata saya potensinya di bidang misalkan desain grafis. Ketika tekniknya nanti mungkin yang lebih cocok kan begitu. Nah, memang dalam proses ini nanti akan didampingi oleh guru BK. Guru BK memberikan pendampingan dalam menemukan potensi diri, dalam menemukan atau mengidentifikasi minat bakatnya, dalam mengarahkan pilihan mata pelajaran, begitu. Dan itu pun memang harusnya dikomunikasikan dengan orang tua. Begitu. Jadi pentingnya antara guru, orang tua dan siswa. Betul, gitu. Jadi artinya istilahnya jangan sampai nanti pilihan itu hanya diinginkan oleh siswa saja. Atau keinginan orang tua saja. Maka ketika nanti ada bila terjadi pilihan orang tua dengan siswa yang mungkin berbeda, inilah peran guru BK untuk menemukan, menetralkan begitu ya. Ini sebaiknya di sini gitu, dengan cara berdiskusi, dialog gitu ya. Seperti itu. Kalau apabila Pak dia sadar potensi dia tuh nggak di situ gitu, tapi dia memaksakan memang keinginan dia di situ, kayak mana Pak? Tapi misalnya nilai dan potensinya tuh nggak mendukung ke arah situ Pak. Gimana yang utama memang siswa. Kalau dari si pilihan itu siswa yang paling utama. Yang kedua adalah nanti orang tua, yang ketiga saran sekolah gitu. Karena kan yang akan menjalani masa depan kan siswa. Hanya saja penting bagi guru BK itu untuk memberikan saran, memberikan masukan terhadap pilihan itu. Karena kan siswa dengan usia yang sekarang yang masih labil, kadang memang membutuhkan masukan dari orang lain. Nah, oleh karena itu ada lagi mestinya yang harus dilibatkan adalah psikolog. Dari hasil psikotes itulah ada rekomendasi. Karena kan memang kalau psikolog kan ahlinya kan. Iya benar Pak. Gitu. Jadi guru BK, psikolog. Nah, kalau di SMA 17 rasanya kan sudah menggunakan itu ya, dan psikolog kan. Nah, ya begitu. Oke. Pak bisa kasih tahu ya nggak nih, mungkin masih banyak teman-teman yang bingung gimana sih cara milih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan peserta didik akademiknya Pak. Oke. Tentu harus membuka diri, kemudian mencari informasi gitu. Yang ketiga adalah sering-sering berdiskusi dengan teman sekelas, teman sejawat, dengan guru dan orang tua. Nah, sebelum memilih itu kan ada tahapannya kan. Pertama sudah ada sosialisasi waktu di aula kan. Iya Pak. Yang kedua adalah ada proses survei. Survei itu artinya kemungkinan mapel yang dipilih kan. Kan ini kan dalam proses. Mata pelajaran pilihan itu kan ada yang utama, ada yang cadangan. Kemudian setelah itu nanti kan baru mengisi pilihan berdasarkan menu mapel di sekolah ini. Jadi Bapak lihat tuh ada berapa pilihan kan, artinya sangat fleksibel nanti situ. Jadi disesuaikan pilihan. Misalkan yang milih kedokteran saja dari 10 rombel itu ada 5 yang bisa diisi itu. Jadi karena memang pilihan ini adalah pilihan yang betul-betul dinamis, artinya yang utama itu adalah pilihlah mata pelajaran yang menjadi
pendukung kesuksesan di perguruan tinggi, gitu. Kalaupun toh nanti misalkan setelah dipilih di awal-awal semester ganjil di kelas 11 nanti ada perubahan, itu masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan, tetapi dengan waktu yang tidak terlalu lama agar tidak banyak ketinggalan. Benar, Pak. Begitu. Berarti cukup sulit, Pak, ya, untuk mulai atau gimana nih, Pak? Karena memang baru ya, tentu yang terutama adalah butuh pemahaman dulu, menyamakan persepsi, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada tantangannya, gitu. Tidak mungkin misalkan semuanya lurus-lurus saja begitu. Dan lebih banyak sebenarnya kita belajar dari kesalahan. Yang terpenting punya semangat belajar, semangat ingin mengetahui sesuatu yang baru itu, gitu. Oke, gimana nih Pak, pihak sekolah dapat membantu dan memberikan saran dalam memilih mata pelajaran yang tepat? Iya, di sini perlunya melibatkan berbagai pihak ya. Yang pertama kan tentunya mulai dari kepala sekolah dalam membentuk tim yang akan mendampingi ini pemilihan mapel. Yang kedua ada wakil kurikulum, kemudian yang ketiga adalah guru mata pelajaran, wali kelas, BK. Begitu banyak yang dilibatkan. Nah, yang tentu masing-masing pihak memiliki tugas yang berbeda-beda ya. Nah, yang paling utama itulah guru BK. Guru BK lah yang bertugas menyiapkan berbagai instrumen untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan pilihan ini. Sosialisasi salah satu hal yang penting dan itu sudah kita lakukan. Tentu setelah sosialisasi harapannya membuka wawasan siswa terhadap mata pelajaran pilihan yang tidak sama dengan penjurusan, yang tidak sama dengan peminatan dulu. Nah, jadi kalau ada orang tua misalkan masih meminta, Pak, anak saya masukkan ke IPA ya, itu tidak ada lagi sekarang. Nah, itu yang penting kan begitu. Jadi intinya nanti jangan khawatir ya, ada tempat untuk curhatnya itu ya guru BK, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, termasuk nanti langsung ke bagian kurikulum. Bapak kira itu. Oke, Pak. Pak, penting gak sih untuk mempertimbangkan mata pelajaran yang dibutuhkan untuk jenjang pendidikan selanjutnya atau profesi yang diinginkan di masa depan? Sangat penting. Karena itu sebenarnya istilahnya modal awal gitu ya, awal gitu. Jadi kalau misalkan sekarang milihnya mapelnya misalkan katakanlah seperti ekonomi, misalkan katakanlah sosiologi, geografi, kemudian misalkan kewirausahaan. Nanti mau masuk di kedokteran, sangat tidak memungkinkan karena bekal awal, istilahnya basicnya nggak ada gitu. Nah, itu yang saya maksud. Oleh karena itu sangat penting untuk menentukan mapel yang akan menjadi penunjang di perguruan tinggi sesuai pilihan tadi. Maka pikirkan matang-matang gitu. Meskipun sebenarnya hal itu memungkinkan. Artinya kalaupun misalkan itu masih memungkinkan gitu. Tapi ketika misalkan nanti baru akan mulai belajar, sementara orang sudah punya dasar selama 2 tahun belajar di SMA kaitan dengan biologi yang juga demikian pelik, begitu juga dengan kimia. Sementara kita baru mulai mengenal lagi tanda atom di perguruan tinggi, tentu sangat ketinggalan gitu. Itu perlu dipikirkan gitu. Itu harus pikirkan. Jangan hanya ikut-ikutan. Nah, iya itu gitu, kan takutnya tuh gitu kan, Pak. Kalau hanya ikut-ikutan saja, misalkan saya mau ikut sana, ikut sini, tapi nanti kok salah pilihan saya berarti. Nah, kan itu. Tentu karena kita baru angkatan pertama gini ya, kan masih nanya-nanya tentang anak kan, masih bingung kan. Ya silakan konsultasi dengan guru-guru. Nanti kalau Bapak ada sekolah langsung diskusi dengan Bapak di setiap saat bisa. Oke, gitu. Pak, siap. Kalau misalnya tapi Pak, nanti kita udah menekuni tapi pas di kelas 3 kita baru sadar, oh ini kayaknya nggak sesuai dengan diri saya gitu. Nah, itu gimana kira-kira Pak? Bisa Pak kita? Kalau dari sisi teori bisa, tapi hal itu kecil sekali. Kenapa? Karena ini kan berkaitan dengan mata pelajaran pilihan yang sudah didaftarkan di Dapodik. Artinya di Dapodik pilihannya ini kan begitu ya. Tidak mungkin misalkan pilihan di Dapodik sudah berjalan katakan 1,5 tahun, misalkan semester ganjil di kelas 12 gitu, mau diganti kan gitu. Nah, oleh karena itu
Kalaupun mau mengganti itu di kelas 11 awal. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti ada matrikulasi. Jadi mata pelajaran yang sudah dilewati secara mandiri nanti belajar tentang mata pelajaran itu. Begitu. Tapi kalau di kelas 12 sudah kecil kemungkinan. Gitu. Iya, udah setahun kan? Iya, benar Pak. Oke. Pak, bagaimana sih cara mengatasi kesulitan atau tantangan yang mungkin dihadapin peserta didik dalam memilih mata pelajaran yang tepat? Oke. Yang terpenting adalah sebenarnya kembali ke ke diri siswa masing-masing gitu ya. Artinya konsisten dulu terhadap pilihan yang akan dipilih gitu. Karena dari pilihan itulah akan menentukan mata pelajaran pilihan apa yang akan menjadi pendukung keberhasilan itu. Artinya misalkan pilihan perguruan tinggi yang akan dipilih itu didiskusikan dulu dengan orang tua. Banyak mungkin konsultasi dengan kakak kelas yang sudah kuliah. Itu jauh lebih baik ya gitu ya. Artinya lebih membuka wawasan, membuka atau mendapatkan nanti banyak informasi sehingga kita lebih terbuka. Gitu. Yang terpenting itu. Artinya lebih pada bagaimana kita atau bagaimana siswa memahami tentang pilihan di perguruan tinggi, profesi kerjanya setelah lulus, dan keberhasilan itu didukung oleh mapel apa. Nah, itu yang penting gitu. Meskipun nanti sebenarnya istilahnya di dunia kerja itu kan tidak seperti itu kan. Sangat fleksibel dan sangat banyak kemungkinan peluang dan pilihan gitu ya, seperti itu. Ya, tapi setidaknya keberhasilan harus dipersiapkan, harus direncanakan. Dari gitu, sekarang. Ya. Oke. Pak, gimana ya kalau ini banyak ya mewakilkan teman-teman angkatan 26 nih. Misalnya nih Pak, kita tuh pengen masuk kelas contohnya 11-7 gitu. Tapi nanti ternyata cara masukinnya tuh kalau misalnya lebih dari kelas itu katanya diganti ke pilihan kedua ya. Iya, ada kuota. Kan ada kuota. Ada pembatasan kuota. Terus kalau misalnya semakin tidak mencukupi, semakin tergeser ke bawah atau gimana itu nanti Pak? Tentu nanti ada mekanisme ya yang digunakan oleh sekolah, karena di situ kan juga menggunakan berbagai data ya. Jadi ada yang datanya ada berdasarkan hasil observasi, data hasil kuesioner, data hasil wawancara gitu kan, itu yang digunakan nanti. Itu sudah dilakukan. Kemudian ada lagi data pendukung hasil capaian prestasi, ialah nilai raport. Nah, kan itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari psikolog atau dari BK. Artinya begitu banyak faktor yang akan dipertimbangkan, digunakan. Memilih satu misalkan. Dari sisi pertimbangan dari 3 informasi atau sumber informasi tadi tidak memungkinkan, tentu akan dipertimbangkan oleh sekolah. Jadi istilahnya siswa boleh memilih, tapi nanti pada penempatan itu masih harus dipertimbangkan dari sisi 3 aspek tadi. Gitu. Nah, bila nanti ternyata pilihannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, di situ nanti ada peran BK tadi, ya peran BK nanti memfasilitasi itu. Yang intinya adalah ingin membantu, nah gitu ya, membantu siswa, gitu. Bisa jadi siswa merasa tepat di situ, tapi dari sisi pertimbangan psikolog, dari sisi pertimbangan guru BK, dari sisi pertimbangan misalkan guru mata pelajaran, mungkin ini belum cocok di sini, sebabnya di sini, mungkin disarankan. Nah begitu, itu kemungkinan. Jadi maka memang ada masih timelinenya itu untuk atau pendampingan itu, sampai sebelum diputuskan, gitu. Tapi apabila kita nanti udah masuk nih di kelas dari misalnya dari 11-7 tadi ditaruh di 11-10 misalnya, itu kan udah sangat berlawanan Pak. Nah, gimana itu Pak? Kan padahal kita ada tentu menempatkan itu pastilah berdasarkan pertama adalah pilihan dulu. Tapi ketika itu tidak tidak memungkinkan karena kuotanya yang terbatas, maka dalam menentukan pilihan ini berdasarkan pertimbangan 2 tadi, prestasi akademiknya, rekomendasi dari psikolognya, gitu. Jadi sekolah itu adalah mengolah data yang tidak misalkan katakanlah kaku gitu ya, tapi mempertimbangkan dari berbagai aspek tadi, begitu.
Oke, kalau satu lagi nih Pak mau nanya, Iya, iya. kenapa nih Pak, ini kan banyak banget ya sebenarnya tuh dengar-dengar dari teman angkatan tuh, kenapa dari pilihan 10 kelas itu lebih cenderung banyak ke IPA dibandingkan IPS, sedangkan banyak juga nih siswa-siswa angkatan 26 tuh yang juga banyak minat ke bidang IPS-nya Pak. Iya. Sebenarnya kita berdasarkan survei. Jadi pada saat dilakukan survei mapel apa yang akan dipilih, itulah didasarkan atas data itu, maka kemungkinan proporsi dan komposisi kelasnya seperti itu. Kalau dari si pilihan kan masih banyak juga, memang kalau di 17-nya milih kedokteran misalkan. Iya, benar. Nah, kalau milih kedokteran itu pasti nanti ada, makanya dari pilihan itu ada biologinya di 5 rombel. Iya, benar, nah Pak. Karena kan biologi menjadi syarat utama ketika milih kedokteran. Ya, meskipun misalkan faktanya bahwa kita tidak 50% ke kedokteran, tapi peluang untuk ke situ harus dibuka kan? Iya Pak. Gitu. Kan nggak bisa kita ngatakan, Pak misalkan kami mau masuk dokteran, kan nggak bisa guru ngatakan nggak usah, kamu nggak mungkin terima. Nggak mungkin kan? Tapi tetap dibuka peluang itu gitu. Karena kan semuanya masih berproses, gitu. Kemampuan sekarang kondisinya seperti ini, 2 tahun yang akan datang bisa saja berubah. Iya. Nah itu yang harus dipahami, begitu. Artinya membaca itu yang penting. Gitu. Tapi kalau misalnya ada anak yang pengen ke hukum atau misal kedinasan, tapi sedangkan peluang pilihan kelasnya itu cuma di 11-10 nggak salah Pak, itu kayak mana? Begini, memilih hukum itu boleh nggak dia juga belajar biologi? Iya sih, nggak ada salahnya. Gitu ya. kan? Yang namanya misalkan di penegak hukum kaitan dengan misalkan nanti di situ apakah jaksa apa hakim, ketika bicara tentang misalkan masalah kejahatan gitu ya, kejahatan tentang misalkan pembunuhan, itu nanti bicara juga tentang anatomi, dia harus paham juga gitu. Nah itu jadi tidak juga membatasi bahwa yang belajar biologi tidak boleh masuk ke fakultas hukum. Oke, sekarang dokter boleh nggak belajar dia sosiologi? Boleh. Nah justru karena memang kalau saat dia misalkan melakukan istilahnya dia di pelakuan medis, dia harus tahu juga. Dia tahu juga tentang masalah sosial, gitu, kultur, ya, misalkan masalah-masalah kebiasaan, harus tahu juga itu, gitu. Jadi itulah sebenarnya alasan pemerintah mengapa tidak lagi membatasi IPA IPS bahasa tadi, begitu fleksibelnya. Jadi lebih fleksibel sebenarnya. Betul, hanya siswa yang pertimbangkan kalau masuk hukum tapi dia belajarnya biologi juga sangat memungkinkan. Tapi kalau masuk tidak milih biologi kimia masuk kedokteran, kecil kemungkinan gitu kan ya. Iya benar Pak. Itu ya kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke Pak, ada nggak nih harapan untuk siswa-siswi angkatan 26 ke depannya nih, gimana Pak? Ada nggak pesan? Oke, tentu gini ya, kalau Bapak sih berharap bahwa setiap individu itu punya potensi ya. Nah, yang terpenting tuh mengenali potensi diri itu jauh lebih penting. Gitu. Menyadari bahwa diri kita nih punya kemampuan di bidang apa. Gitu. Meskipun harus dibantu oleh orang lain untuk mengetahui itu. Nah, maksimalkan potensi diri. Ya, kalau Bapak istilahkan seperti pesan orang tua Bapak dulu waktu Bapak kecil, galilah sumur sampai ketemu mata airnya. Apa maknanya? Maknanya ketika kita mengerjakan sesuatu harus bersungguh-sungguh, harus sampai tuntas, sehingga hasilnya nanti maksimal. Jadi begitu juga ketika nanti sudah memilih mata pelajaran pilihan sebagai pendukung keberhasilan di perguruan tinggi, maka dalamilah itu. Ya, karena di kurikulum Merdeka ini dari sisi muatannya dia lebih sempit, dari pembahasan lebih mendalam, lebih dalam, gitu. Jadi kalau seseorang mampu menemukan potensi dirinya, dia bisa memaksimalkan itu, insya Allah kesuksesan akan diraih. Kalau grafik itu jangan banyak ya puncaknya, tapi satu tinggi. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang banyak orang lain tidak mampu melakukannya, itu akan ditemukan keberhasilan. Mungkin sedikit cerita. Tahun 94
Yeah. Belum banyak orang belajar komputer. Benar. Bapak waktu itu sudah belajar Turbo Pascal. Ya, yang ngajari langsung dosen dari ITB. Nah, ketika Bapak tekuni dengan mendalam, kemudian berhasil membuat media pembelajaran, kemudian waktu itu secara finansial dihargai, ya, Bapak waktu itu membuat media pembelajaran dengan gunakan komputer tahun 95-96 itu sudah bisa dihargai 1,5 juta satu media. Sementara gaji Bapak waktu itu masih sekitar 125.000 satu bulan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak banyak bisa lakukan, itu akan dihargai. Maka Bapak bisa menjadi instruktur komputer sampai tingkat nasional dulu. Sampai ke Nusa Tenggara, sampai ke Bengkulu, ke Sumatera Barat, ke Medan, ke Jawa Barat. Itu karena punya kemampuan, ke Lampung, karena kemampuan itu gitu. Waktu itu orang lain belum banyak yang mau. Gitu. Tapi yang penting apa? Ya punya keyakinan diri, punya semangat bahwa saya bisa. Itu akan menumbuhkan motivasi, menumbuhkan energi positif dalam diri kita. Gitu. Bapak jadi guru, tekuni, alhamdulillah. Tahun 2003 Bapak bisa berhasil sampai meraih guru berprestasi tingkat nasional juara 2. Tahun 2003. Jadi juara 1 di tingkat Kota Palembang, juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Selatan, juara 2 di tingkat provinsi. Dan berkat itu Bapak diberi hadiah sampai berangkat haji. Siapa yang nyangka? Nggak ada gitu loh. Bapak waktu itu tidak berpikir apa yang akan didapat, tapi lakukan saja dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Kemudian begitu juga saya jadi kepala sekolah tahun 2014, menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat 1, peringkat 1 di tingkat kota, kemudian juara 1 di tingkat provinsi, kemudian peringkat 5 di tingkat nasional. Itu juga karena memang kita sungguh-sungguh, hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Nah, begitulah sekarang siswa. Jadi yang terpenting apa? Sungguh-sungguh, fokus. Nah, gitu. Gitu ya? Ya Pak, Oke Pak, selama ini Bapak hidup, ada nggak nih moto yang selalu Bapak pegang nih Pak, moto hidup Bapak? Kalau Bapak sih prinsipnya bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, sekecil apapun. Maka itulah Bapak kenapa misalkan ketika ada sekolah lain minta Bapak menjadi narasumber, itu sangat membuat motivasi ingin ketemu gitu. Pak. Sehingga Bapak bisa berangkat sampai ke Provinsi Lampung, ke Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, sampai ke bagian tengah situ di Kupang. Perjalanan luar biasa, menempuh perjalanan itu terkadang harus misalkan ketinggalan pesawat, harus kita misalkan terlantar di jalan. Tapi kenikmatan ketika kita bertemu banyak orang, ingin tahu tentang apa yang ingin kita sampaikan, itulah sebuah kepuasan tersendiri. Jadi prinsipnya kalau kita masih bisa memberikan sesuatu pada orang lain yang membutuhkan, kita akan merasa ikut senang ketika mereka bisa memahami, bisa mengerti apa yang kita berikan, begitu. Oke Pak, menginspirasi banget ya. Oke, terima kasih ya Pak Gede udah meluangkan waktunya menjelaskan sehingga Sobat Jubel yang lagi nonton nih bisa lebih paham ya tentang untuk pemilihan mata pelajaran kelas 11 nanti. Oke, terima kasih juga kepada Sobat Jubel Inspiratif yang selalu menonton episode Jubel Inspiratif. Oke, jangan lupa untuk saksikan episode Jubel Inspiratif selanjutnya. Saya Hairunisa Nurin Imanina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa.